Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you all again. Oke, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama mengenai how to make if clause type 3. Yuk, siapkan alat tulisnya ya. Materi if clause type 3 biasanya dipelajari di kelas 3 SMA, SMK sederajat. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai the structure of if clause type 3. And then when do we use if clause type 3? How do we make if clause type 3? And the last one is exercise. Let's go on. The first one, the structure of if clause type 3. Apa sih struktur dari clause type 3? Okay, like the other conditional, a third conditional sentence consists of two clauses. That is if clause dan main clause. Artinya, seperti jenis conditional lainnya seperti type 1 and 2, maka bagian type 3 ini terdiri dari dua klausa, yaitu main clause dan if clause, atau bisa juga if clause dan main clause. The third conditional, also called conditional type 3, it is a structure used for talking about unreal situation in the past. Oke, kita lihat contohnya ya. Kalau kalimatnya dibentuk dari if clause baru diikuti oleh main clause, maka kalimatnya seperti ini. If the teacher had explained more about conditional, maka main clause-nya, the students would have understood better. Oke, bagian if clause inilah yang dimaksud dengan if clause type 3. If clause ini tidak bisa berdiri sendiri, maka dia biasanya disebut dengan dependent clause. Sementara kalau main clause, dia bisa berdiri sendiri, maka dia disebut juga dengan independent clause, gitu ya. Contohnya begini aja. Bagian if clause. If the teacher had explained more about conditional, jika guru telah menjelaskan lebih jauh, lebih dalam mengenai conditional, nah, apa yang terjadi? Gitu. Kalimat ini tidak bermakna. Kenapa? Karena masih menggantung. Makna kalimatnya terletak di bagian main clause. The student would have understood better. Siswa-siswanya pasti memahami dengan baik. Gitu. Oke, bentuk dari if clause lalu diikuti main clause ini bisa dituliskan dengan main clause dulu baru if clause. Contohnya seperti ini. The student would have understood better if the teacher had explained more about conditional. Artinya, kalian bisa menulis kalimat if clause type 3 ini dengan dua model. Boleh meletakkan if clause-nya dulu baru main clause. If the teacher had explained more about conditional, the students would have understood better. Atau boleh juga main clause dulu baru if clause. The students would have understood better if the teacher had explained more about conditional. Oke. Nah, lalu yang kedua, when do we use if clause type 3? Kapan sih kita menggunakan jenis ketiga ini? Ketika we want to imagine doing or changing something in the past. Ketika kita mengimajinasikan sesuatu, andaikan kita melakukannya dulu, andaikan kita mengubahnya dulu, maka tidak akan terjadi hal ini. Gitu maksudnya ya. Jadi inilah bentuk pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Gitu. It is real. Oke, next. How do we make if clause type 3? Bagaimana kita membuat if clause type 3? Nah, ini dia. Jika kita menggunakan if clause dulu, baru main clause, maka posisinya seperti ini. If, jangan lupa pakai subjek I, you, he, she, it, we, they, baru diikuti oleh to be, had, hadn't, baru ditambah oleh kata kerja ketiga. Been, come, found, dan seen, and etc. Barulah di bagian main clause-nya kita gunakan subjek dulu, baru would atau wouldn't, baru diikuti have, barulah diikuti kata kerja ketiga. Untuk mudahnya, kamu bisa menyebutnya dengan if ditambah past perfect, diikuti oleh past future perfect. Gitu aja. If ditambah hadn't, verb 3, lalu diikuti oleh subjek, wouldn't, have, plus verb 3. Contohnya, biar mudah, lihat langsung di exercise berikut ini. Fill in the gaps to make if clause type 3.
If I blah 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 alive 2000 years ago, I blah 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 a Roman. Lihat, dia sedang berpikir, andaikan aku hidup 2000 tahun yang lalu, maka aku titik-titik seorang Romawi. Nah, titik-titik ini kita isi ya, bagian if-nya, if clause-nya. Misalkan, if I had been alive 2000 years ago, jika aku hidup 2000 tahun yang lalu, I would have been a Roman. Aku pasti telah menjadi seorang Romawi. Gitu. Karena kan 2000 tahun yang lalu masih ada bangsa Romawi ya. Oke, latihan kedua untuk lebih membuatmu paham betul apa itu if clause type 3. For example, conditionnya like seperti ini. Ini adalah kondisi nyatanya. Look out, we are going to hit the iceberg. Ini adalah kapal Titanic. Awas, kita akan menabrak iceberg-nya. Nah, ini kan yang terjadi. Faktanya, the Titanic hit an iceberg and sank. Titanic menabrak iceberg dan akhirnya tenggelam. Maka kalimat pengandaian dengan menggunakan if clause type 3-nya adalah if the Titanic hadn't hit an iceberg, it wouldn't have sunk. Jika Titanic tidak menabrak iceberg-nya, maka dia tidak akan tenggelam. Gitu. Nah, kenyataannya apa? Sekarang ini kenyataannya Titanic sudah menabraknya dan sudah tenggelam. Begitu. Jadi paham ya apa fungsi dari if clause type 3 tersebut. Nah, untuk memudahkan kamu menggunakan kata kerja ketiganya, maka kamu harus hafal betul perubahan kata kerja. Baik itu regular verb maupun irregular verb. Contohnya, hit verb 1 berubah menjadi hit verb 2, lalu berubah lagi menjadi hit untuk verb 3. Tapi untuk bagian sang, pertama dia sink, sank, dan sunk. Ini adalah perubahan kata kerja 1, 2, dan 3. Oke, karena untuk materi if clause ini betul-betul tidak bisa lepas dari perubahan kata kerja. Kata kerja pertama berubah menjadi kata kerja ketiga. Oke, sampai sini apakah masih ada yang belum dipahami? Oke, jangan ragu untuk menulis pertanyaan ataupun komentar ya. Baiklah, sampai ketemu lagi di episode video pembelajaran berikutnya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.